Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Indong Talk. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang perempuan yang cantik, manis ya, karena hidungnya mancung. Sama-sama mancung. Mancung juga ya. Terus juga energik, dan yang pastinya dia adalah seorang entrepreneur, perempuan pebisnis ya. Kita sapa dulu. Halo Sri. Halo. Perkenalkan diri si kalau bisa sekelas tentang pendidikannya ya. Bisa nggak sih dulu? Panggilnya apa ini loh? Sio atau kakak atau ibu? Kakak aja. Serius, kakak Iya. aja? Dia sebenarnya gini loh teman-teman. Kita ketemu 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun lalu di 2018. 2018 itu di sebuah program belajar bahasa Mandarin yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh saat itu. Jadi karena dia udah kebiasa manggil saya dengan sebutan Laushe, jadi di mana-mana ketemu tetap manggilnya Laushe. Padahal mau panggil Laushe itu kan di kelas aja. Tapi kan udah kebiasaan. Oh iya, kebawa kebiasaan Jadi harus sih. ada yang berbeda. Kalau dipanggil guru berarti gurunya biasa aja. Maksudnya berarti guru yang di sekolah gitu. Tapi kalau dipanggil ustazah berarti itu di pendidikan agama. Kalau dipanggil miss berarti pendidikan bahasa Inggris. Ya kan? Iya Kalau sih. dipanggil Laushe udah pasti dia orang bertanya-tanya apa sih Laushe tuh? Nah, gitu. Mandarin ya. Iya, jadi ada sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya sama berarti sama aja sih. Walaupun sama guru, cuman panggilannya aja yang berbeda. Iya, untuk hari ini kamu manggil kakak aja deh. Soalnya kan bukan lagi di kelas Mandarin nih. Siapapun bahasa Mandarinnya udah pada terbang kemana-mana. Oke, jelasin dong dikit tentang kamu. Perkenalkan, nama saya Simardalena. Saya asli orang Aceh Besar, sama-sama Aceh Besar ya. Iya. Jadi kegiatan sehari-hari sekarang bekerja di salah satu lembaga. Tadi kamu bilang kan kamu bekerja di salah satu lembaga. Nah, gimana tuh ngatur waktu, sedangkan yang saya tahu selama ini kamu entrepreneur gitu, buka usaha kan, jualan cake kan, apa tuh? Iya. Cheesecake. Sorry ya, piscoknya belum sempat digoreng. Jadi teman-teman kemarin Sri kirimin saya cheesecake sama piscok, dan cheesecake-nya itu beneran enak. Kalau nggak bohong. Kalau piscoknya saya belum sempat goreng. Masih di kulkas. Jadi belum sempat nge-review. Kan bisa sampai seminggu tahan kalau asalkan di kulkas. Iya. Kalau di luar kulkas bagus. Jadi untuk sehari-hari itu dari Senin sampai Jumat itu bekerja di satu lembaga, itu masuk jam 8, keluar jam 5. Selebih daripada itu berarti bisnis sendiri gitu. Jadi tanpa batas kerjanya 24 jam. 24 jam ya. Kalau selama sanggup nerima orderan 24 jam berarti kerjaan 24 jam gitu. Jadi entrepreneur ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menarik. Kenapa? Kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri. Kalau kita mau kerja ya kerja, kalau nggak kerja ya udah, nggak ada yang di bawah tekanan. Tapi kalau yang kita kerja sama orang, kita tuh jam 8 wajib masuk. Iya, kan? Iya. Pulang jam 5, nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah, harus jam 5 gitu ya. Tapi Iya. kalau lebih biasa lebih senang gitu ya. Tapi tetap di akhir bulan gajinya sama aja sih. Iya, gitu, karena kan kita kalau bekerja sama orang berarti kan kita ngikutin manajemen yang udah dibentuk di sebuah perusahaan atau sama orang tersebut gitu kan. Jadi kalau misalnya entrepreneur berarti waktunya bisa ngatur sendiri ngatur gitu. sendiri. Kalau mau cepat kaya berarti jam kerjanya ditambah gitu kan. Iya. Yang untuk saat ini tuh berarti dari jam 8 sampai jam 5 itu kerja, mulai pulang dari situ kalau misalnya ada orderan berarti pulang langsung salat, siap-siap langsung buat ini ya. Tapi kalau untuk cheesecake-nya itu memang nggak perlu disiapin, cukup sekali masak gitu. Tapi kayak gitu. churros itu adonannya dibuat dulu. Kalau kayak piscok itu juga bisa dibuat dari malamnya. Jadi sorenya itu sampai jam 10 malam untuk pengambilan orderan. Nah gitu. Tapi kalau untuk cheesecake itu kapan aja sih bisa. Selama ini Sri kerjanya itu gimana sendiri? Semua adonan berbagai segala macam itu dibuat sendiri atau? Untuk saat ini dibantu sama adik sih. Gini. Jadi Sri itu nggak mau bisa buat kue itu sendiri. Tapi adik juga bisa gitu. Jadi setidaknya ilmu tuh nggak di Sri aja gitu. Jadi adik juga bisa. Terus kalau ada teman-teman yang mau join boleh gitu. Berarti nanti kamu jadi ownernya gitu. Enggak juga sebagai owner sih, maksudnya kan tetap kerjain sendiri gitu. Jadi kita pertama-tama itu
Sri buat sendiri. Nah, kemudian dia bilang, yuk lihat gimana cara buatnya gitu. Jadi dia perhatiin, ketika dia perhatiin, biasanya kita suruh sama dia, coba diaduk ini, kayak gitu. Ini resepnya, coba buat gitu. Dibuat gitu sama dia. Tapi kalau dia, kalau kita lihat ada yang kurang, itu kita bantuin gitu. Jadi selama ini kayak ada orderannya tuh kayak Gojek atau dia siapapun yang ngambil orderan gitu, kadang-kadang kewalahan kita, nanti ada yang pesan ini, ada pesan itu, nanti dibantu sama adik untuk di packingnya gitu, atau untuk taruh toppingnya gitu. Iya, Tapi kalau untuk entrepreneur itu kan yang kayak lo tahu itu kan dia ada, misalnya gini, ada yang udah punya manajemennya, terus ada yang dia masih sendiri. Kalau Sri ini berarti sekarang dia masuk yang udah punya manajemennya atau masih sendiri? Kalau secara garis besarnya masih sendiri ya. Ini selama ini jualannya online terus ya atau? Iya, jualannya online terus, cuman kayak lebih enak kayak gitu sih. Keuntungannya itu lebih besar. Jadi kalau kita udah ada toko ada pajaknya. lagi gitu kan, jadi kayak terbeban gitu. Kita tuh nggak terasa bebas, kenapa? Terbeban, ya Allah, ini udah 1 tahun, udah mau bulan 12, aku harus bayar sewa gitu. Tapi kan kalau kita ngerjainnya di rumah, itu kayak slow aja gitu. Oh santai, iya. gitu. Berarti teman-teman kalau punya keinginan untuk berbisnis, sebaiknya untuk zaman sekarang bisa pakai yang sistem online aja ya, khususnya untuk jualan-jualan macam Sri ini ya. Jadi bebas pajak ya. Iya. Bebas pajak izin dan bebas pajak bangunan pastinya. Iya, dan itu lebih menguntungkan gitu. Maksudnya kita kerugiannya itu lebih menipis gitu. Jadi kerugiannya tuh kan kalau kita mau buangin satu usaha tuh kita harus pertama mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Iya, itu pasti. Iya, harus kita lihat dulu gitu. Tapi kalau kita jualan di rumah itu kayaknya zaman sekarang orang memang HP aja ya di tangannya. Kuliah online, kerja online, jadi semua online gitu. Jadi ketika nanti mungkin dia lagi bosan kuliah, dia mungkin bisa lihat Snap. Pas lihat Snap tuh kok ada makanan gitu ya, pasti menarik gitu. Nah, jadi kalau online itu menurut Sri sih lebih gampang jualnya dan lebih mudah gitu. Oh iya. Jadi kan itu kalau di segi waktunya tadi kamu bilang pulang sampai jam 5 sore. Itu kalau misalnya ada orderan besok, itu tidurnya sampai jam berapa? Malamnya begadang sampai jam berapa? Malamnya bergadang. Kalau misalnya untuk cheesecake itu kita butuh waktu sampai 6 jam. 6 jam? Iya, untuk panggang aja itu 2 jam. Panggang aja 2 jam, kemudian masukin ke freezer. Jadi itu kalau di freezer kita bisa tidur ya, nungguin dia bisa sambil tidur. Tapi kalau kayak pemanggangan itu kan nggak bisa tidur. Jadi kalau sehari-hari itu buatnya malam, itu startnya dari jam 10 sampai jam 12 malam. Karena di jam 8 sampai jam 10 itu ada kegiatan lainnya. Oh gitu. Kemarin aku sempat lihat di story kamu kalau ceritanya itu kan pernah dulu jualan, habis itu kan pernah nge-break ya, off ya, nggak jualan lagi. Terus sekarang jualan lagi. Itu faktornya kenapa? Faktornya karena pelanggan. Serius. Jadi kan ada orang yang memang udah pelanggan setia ya, kalau bilang, Kak, kapan buka orderan, Kak, kapan? Kadang-kadang itu dari temen yang ngidam ya, sering kali temen yang ngidam, aku pengen kue yang Ki buat, tolonglah buat, aku lagi ngidam. Jadi kayak terpaksa, aku buat lah gitu. Jadi dari pertama tuh, ya udah besok dibuka lagi gitu, ada yang minat lagi gitu. Makanya perasaan, ya Allah, ternyata Allah mengirimkan orang loh, buat ngirim rezeki melewati orang kayak gitu. Maksudnya Allah tegur lewat orang, terus sampai ke kita gitu. Ya kan, berarti kan dia antar rezeki. Jadi motivasi kamu untuk tetap jadi entrepreneur itu karena temannya, karena pelanggan yang setia. Karena pelanggan yang setia. Iya, karena pelanggan yang setia. Karena kan mereka bilang beda rasa sama yang lain. Memang setiap masakan itu pasti berbeda, gitu ya. Jadi memang bersyukur dapat pelanggan yang selalu setia. Pasti mereka kalau udah order sekali, pasti mereka akan repeat lagi gitu ordernya. Gitu. Jadi pelanggan yang sampai sekarang itu adalah pelanggan itu aja gitu. Nanti baru ada pelanggan yang lain gitu. Tapi untuk sehari-hari itu dalam Senin sampai Minggu udah pasti itu yang langganan tuh pasti ada. Mereka kalau cheesecake itu seminggu sampai 2 kali ordernya. Berarti kamu kerjaannya full dong, Senin sampai Minggu kerja? Iya.
Senin sampai Minggu kerja. Kenapa sih kamu harus kerja sampai full time kayak gitu? Karena kan, Tapi kan kamu masih single kan, iya. belum nikah kan. Heeh. Jadi kenapa harus kerja tulang banting tulang kayak gitu? Kan perempuan kalau belum nikah dinafkahin sama ayahnya. iya kan Kalau udah nikah nanti dinafkahin sama suami. Ngapain capek-capek kerja sampai 24 jam, sampai tidurnya cuma berapa jam gitu. jadi kan memang kita dinafkahi sama keluarga kalau belum nikah. Setelah nikah dinafkahi oleh suami. Tapi kita yang sebagai anak yang udah disekolahin, setidaknya kita tuh punya pemikiran yang berbeda. Jadi kalau kita udah dikuliahin, berarti biaya kuliah kita, ada adik kita lagi, kan nggak mungkin orang tua kita semua membantu. Jadi ya kita ngebantu diri sendiri. Kalau nggak bisa ngebantuin orang lain, ngebantulah diri sendiri gitu. Jadi nafkahi diri sendiri itu lebih penting nggak ya? Penting. Jadi nafkahi diri sendiri dulu, kemudian baru kita ngebantu orang lain. Makanya kenapa mau kerja, yang pertama bisa kasih contoh loh ke orang. Walaupun masih dinafkahi, kita bisa cari peluang kerja untuk diri sendiri gitu. Jangan menunggu kapan ya dibuka CPNS, kapan ya dibuka gitu kan. Padahal jadi entrepreneur itu nggak perlu seleksi. Kita cuma butuh niat sama keinginan. Komitmen. Kalau itu nggak ada ya nggak bisa sih. Jadi daripada jadi PNS, pilih mana yang gajinya cuma seberapa. Berarti ini kamu nggak ada minat nih jadi PNS, mau fokus di entrepreneur aja sampai punya tabungan kayaknya untuk masa setelah depan. menjadi entrepreneur tuh kayak lebih menarik daripada menjadi pegawai BUMN ya atau apa sih? Iya sih, karena pendapatannya serius. Karena kan kita kayak tadi bilang, kalau kita kerja sama orang, serajin apapun kita gaji tetap segitu. Tapi kalau misalnya bulan depan aku targetnya mau beli ini, berarti jualannya tuh harus lebih ekstra lagi gitu. Nah, untuk promosinya tuh lebih ekstra lagi. Jadi mungkin mau beli apa itu bulan depan. Itu dari sekarang, dari start dari bulan ini pasti akan kebeli di bulan yang mau kita beli gitu. Tapi kan kalau gaji itu udah jajan di situ, semua di situ. Kan kalau kalau gaji yang di tempat kerja itu bisa untuk jajan. Kalau yang jualan ini bisa disimpan. Gitu. Berarti kamu punya dua sumber penghasilan gitu ya. Dan yang entrepreneur itu berarti penghasilannya tak terbatas. Tergantung rajinnya kamu rajinnya berjualan gitu ya. Apa tuh namanya? Kalau misalnya pandemi nih kayak gini nih, kamu selama pandemi ini jualan kan? Tetap jualan. Karena aku pikir kemarin kamu break karena faktor pandemi. Sebenarnya ngaruh nggak sih kalau misalnya orang jualan online macam Sri sekarang, pengaruh nggak di pandemi ini untuk omsetnya? Kalau menurut saya sih nggak pengaruh sama sekali. Oh enggak ya, karena sistemnya online. Karena kalau di toko orang kan nanti ada peraturan PPKM, nggak boleh keluar rumah. Jadi otomatis kan orang nggak bisa datengin toko kita tuh. Tapi kalau online lebih kalau online kapan aja sih bisa gitu. Stabil ya, lebih stabil ya. Kemudian kalau misalnya kayak online itu apa ya? Kayak lebih menarik deh. Ya. Menariknya tapi harus sampai di depan HP terus nih. Iya sih, harus standby, kadang-kadang sampai dimarahin, kadang-kadang nggak balas chat gitu ya. Aktif di WA, nggak aktif di Instagram gitu ya. Berarti kamu udah harus bisa punya manajemen nih. Jadi kan mungkin sebentar lagi ya, karena kan kalau entrepreneur itu kan biasa kalau udah besar juga punya manajer, punya yang ngatur bagian orderan, yang bagian produksi. Setahu aku sih gitu. Tapi selama ini kamu udah termasuk hebat ya, bisa maksudnya produk mengatur diri sendiri, mengatur dari waktunya, jadi orderannya juga kamu handle sendiri kan. Terus untuk produksinya juga kamu lagi kayak gitu. Itu kok bisa sih segitu kamu bisa memanage itu semua? Itu tipsnya gimana? Tipsnya sih jalani aja. Iya, karena semuanya tuh harus dijalanin gitu, seribet apapun masalah hidup tetap jalanin gitu. Ya tapi kalau misalnya untuk yang orderan itu, pertama kan caranya itu pertama malamnya kita buat nih di Snap gitu kan, kita open order nih untuk besok apa-apa aja gitu. Jadi setelah ada yang ngerespon, kita langsung bilang, oh jam pengambilan nih jam segini ya gitu. Tapi kalau udah orderan terlalu banyak, kita bisa skip di hari selanjutnya. Biasanya sih gitu. Misalnya kalau di hari itu udah banyak, kita skip ke besoknya. Berarti pengambilannya misalnya hari ini hari Senin, pengambilannya Selasa aja ya gitu. Jadi kita tentuin sendiri sih gitu, lebih enak gitu.
Berarti kamu bisa dibilang salah satu perempuan yang mandiri ya? Enggak juga sih, kita harus semua mandiri loh. Iya kan, kalau enggak kita yang bangun siapa lagi gitu. Iya, gini kan perempuan itu ada yang ya bisa dibilang dia mandiri di segi ngurus rumah gitu. Berarti kalau kamu kan mandiri di semua hal, finansial, mandiri di bagian bersih-bersih juga pasti. Kan perempuan itu multitasking. Iya kan, perempuan itu multitasking. Jadi dia bisa ngerjain satu kerja di dalam satu waktu itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Oke. Iya kan, kalau kayak aku itu kan nggak perlu dijaga yang harus kayak mana gitu kan. Jadi misalnya Sri buat adonan nih, setelah buat adonan kan digoreng. Kita menunggu dia matang itu kita bisa nyapu loh, bisa nyapu, bisa kalau dia apa namanya tuh bisa packing kuenya gitu. Jadi bisa ngerjain beberapa pekerjaan di 1 jam. Iya betul. Iya nggak sih? Iya. Ya kan? Kalau keuntungan yang kamu dapetin karena kamu mandiri itu apa sih? Keuntungannya, pertama kita tuh bisa ngebahagiain orang tua. Ya karena kenapa ya, kita nggak bisa ngebalas jasa orang tua itu dengan apapun. Bahkan ada yang bilang kita dari rumah kita berangkatkan orang tua kita gendong orang tua kita aja belum bisa membalas. Jadi ya dengan setiap hari bisa membuat tersenyum di muka orang tua aja sih, di wajah orang tua. Misalnya hari ini kita beliin apa, mama mau apa gitu. Jadi kalau kita nggak ada punya pendapatan sendiri kan nggak mungkin minta uang mama buat beliin apa yang mama suka. Iya, itu sih keinginan nih kenapa mau jadi entrepreneur. Selama ini kamu pernah diejek nggak sih karena jualan kue? Apaan tuh? Coba gitu. Tapi nggak diejek ya, mungkin dianggap kayak apa sih dia jualan kayak gitu ya, gitu. Bahkan sampai ngajak teman-teman gitu kan, yuk jualan, kamu promosiin aja, aku yang jualan gitu kan. Maksudnya aku yang buat, kamu promosiin aja, keuntungan ambil buat kamu. Kamu cukup kembalikan modal untuk aku aja. Jadi kayak banyak teman-teman yang nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi kayak pengen bantu teman-teman gitu, tapi mereka bilang aku malu jualan gitu. Itu sih yang membuat Sri itu sedih sampai sekarang gitu. Ketika kita ngajak orang bahagia buat dapat keuntungan, tapi mereka gengsi gitu. Padahal Sri udah beneran mau modalin ya. Maksudnya udah minta dia untuk jualan aja dia gitu. Jualan aja gitu. Keuntungannya buat dia gitu. Kalau cuman dia promosiin aja, ambil keuntungan untuk dia gitu, biar dia ada pendapatan gitu, nggak Sri doang loh yang dapat keuntungan gitu, teman aku juga bisa ngerasain gitu. Iya, tapi mereka bilang aku malu jualan gitu. Udah aku aja nanti. Aku aja nanti. Karena tuh sampai mau nangis, ada teman yang bilang kayak gitu. Dia nggak malu minta uang sama orang tua gitu, tapi dia lebih malu jualan daripada minta uang sama orang tua. Maksudnya kayak gitulah. Kalau menurut Sri, cobalah berpikir yang lebih positif gitu. Coba maju satu langkah ke depan. Banyak lo orang yang dari hal kecil tuh menjadi yang luar biasa gitu. Jangan memikir orang jualan tuh terlalu rendahan gitu. Coba orang kaya, dia nggak bekerja satu pekerjaan, bahkan dia mengerjakan beberapa pekerjaan. Orang yang kaya itu waktu tidurnya semakin sedikit. Coba orang yang jangan dibilang miskin ya, yang masih di bawah rata-rata waktu tidurnya lebih banyak. Ya nggak sih, iya kan? Iya. Jadi kalau menurut Sri itu cobalah berpikir yang lebih positif. Coba pikir satu langkah ke depan. Jangan berpikir aku harus jadi karyawan di sini nih gitu. Sebenarnya kita bisa jadi bos sendiri dan bisa ngebantu orang lain buat bekerja. Oh gitu iya, sih. Ada saran-saran untuk teman-teman yang lagi nonton ini. Mungkin ada yang baru ada niat untuk jualan, atau yang lagi jualan tapi dia lagi posisinya down, atau dia kayak aduh ini kalau aku jualan laku nggak sih? Ada saran-saran nggak? Kalau saran dari Sri sih lakukanlah sesuatu itu yang udah pernah dilakukan sama orang dan udah pernah lihat hasil yang orang lakukan. Seperti orang jualan, itu udah pasti keuntungannya. Kalau kita jualan udah pasti keuntungannya. Tapi kalau kita cuma stay di rumah, itu nggak ada pendapatan, itu nggak usah ditiru gitu. Jadi lakukan hal-hal yang positif yang dapat menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain gitu. Apalagi untuk jadi entrepreneur tuh tidak membutuhkan modal yang sangat besar, cukup niat dan tekad aja sama komitmen. Karena kalau kita bekerja sama orang, banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi untuk jadi entrepreneur itu sangat mudah. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri ya, nggak usah mikir orang lain, jadilah entrepreneur. Caranya itu sangat mudah. Lakukanlah dari hati pertama. Kalau hati nggak gerak,
badan juga nggak gerak, tangan dan kaki juga nggak gerak gitu. Jadi pertama pikirkan kebahagiaan diri sendiri, pikirkan kebahagiaan orang tua, dan pikirkan kebahagiaan orang di sekitar. Insya Allah kita akan semangat menjadi entrepreneur. Nah itu teman-teman saran dari Sri, semoga teman-teman bisa termotivasi ya dan juga terinspirasi dari ceritanya Sri. Jadi jangan patah semangat yang lagi berjuang di luar sana, tetap semangat untuk jualan, semangat untuk bekerja lah, apalagi jadi entrepreneur ya. Jadi harus dari sekarang harus open minded, jangan menganggap kerjaan itu hanya jadi PNS, pegawai negeri. Betul. Terima kasih Sri udah datang di Nongto hari ini, sangat menginspirasi teman-teman. Semoga kedepannya saat diundang sekali lagi itu udah lebih maju lagi gitu ya. Sampai sekian cerita tentang perempuan hari ini. Semoga kita bisa ketemu di cerita Inong Talk selanjutnya. Assalamualaikum.